Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wong warahmatullahi Cilegon, saya Maulana Wahid Fauji. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam acara Talk Show Cilegon TV. Kali ini yang akan kita bahas satu hal yang amat sangat krusial di kota Cilegon, dan ini sering digembor-gemborkan ya oleh Pemkot Cilegon, terutama oleh Pak Wali Kota ya. Betul sekali. Dalam rangka pembinaannya demi kesejahteraan masyarakat kota Cilegon. Ya, ini tentang pembinaan UMKM. Untuk itu di studio sudah hadir ada Teh Laura Irawati. Ini ada orang jadi relawan kemanusiaan, ada jadi pejuang literasi, ada yang lain-lain. Nah, yang ini bisa dibilang kalau di kota Cilegon nih pejuangnya UMKM ini ya. Kita tepuk tangan lah buat Teh Laura. Teh Laura juga adalah ketua PIUKU Banten. Teh Laura, yang pertama selamat datang di studio Cilegon TV. Terima kasih banyak. Ini alhamdulillah diundang, sebuah kehormatan bagi saya diundang ke Cilegon TV yang luar biasa viral ya dan mewakili pemerintah Kota Cilegon saat ini. Alhamdulillah ini Pak Fauji. Cilegon TV ya. Hebat, keren. Kalau yang namanya Smart City ya harus ada. TV-nya dong, digitalisasinya harus berjalan gitu ya. Masa Smart City nggak ada Cilegon? Pasti karena seorang Pak Fauji ini ada. Oke, PIUKU itu apa Teh Laura? Jadi PIUKU itu adalah Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UMKM Kota Cilegon tadinya. Salah satu pendirinya adalah bosnya Kominfo Kota Cilegon, Pak Didin. Bidannya. Terlibat di situ. Terlibat sekali. Jadi saya pengen tahu juga, jangan-jangan Pak Didin UMKM juga atau ada pelaku juga, istrinya mungkin, atau Pak Didin? Beliau pejuang sejatinya UMKM ya. Jadi alhamdulillah sekarang sebagai pejabat Kominfo beliau juga tetap mendorong gitu kan bagaimana pengembangan UMKM yang ada di Kota Cilegon. Satu garis juga komando dengan Pak Wali Kota kita yang memang luar biasa. Bagaimana beliau sangat concern UMKM itu bangkit di Kota Cilegon gitu ya. PIUKU apa ininya? Apa koridor kerjanya atau koridor program-programnya nih? Oke, kalau kita bicara inkubator, orang sering bertanya ini untuk bayi. Namanya gitu. Aneh ya, inkubator. Aneh, tapi malah menjadi sebuah ikon. Artinya inkubator itu bagaimana kami menginkubasi, membuat UMKM yang tadinya mungkin masih terseok-seok atau belum tahu mau bagaimana dengan usahanya, kemudian kita bantu untuk kita tingkatkan lagi usahanya termasuk omsetnya. Nah, kebetulan kan kalau di Kota Cilegon sudah sangat luar biasa Pak pembinaan oleh Pemkot Cilegon, baik lewat Dinkop, baik lewat Disperindak, bahkan sampai dinas sosial ada pembinaan UMKM. Itu dari hulu ke hilir? Hulu ke hilir. Cuma kami kemudian di 2023 ini kami lebih concern karena sudah sangat bagus pembinaannya, packagingnya juga sudah disiapkan oleh Pemkot Cilegon. Kami bermain di hulu, di hilir, maaf. Karena kebetulan saya tadi kan Bapak sudah menyatakan ya. Hilir itu berarti langsung ke pasar. Pasar. Karena kan kebetulan saya selain Bapak sampaikan tadi penggiat sosial, penggiat literasi gitu ya. Saya juga kebetulan seorang pengusaha juga gitu Pak. Kantong kanan kirinya harus ada dong. Penggiat kalau nggak punya kantong kanan kiri capek juga kan kita. Nggak ada amunisi dan nggak boleh makan pakai uang dapur nanti. Nah, akhirnya kami berpikir bahwa ini yang harus kami bantu adalah komersialisasi produknya. Bagaimana produk-produk yang sudah sangat bagus di Kota Cilegon dengan potensi-potensi luar biasa UMKM-nya. Marketingnya. Nah, kami bermain di marketingnya. Bagaimana agar mendorong UMKM sudah bagus produknya, kemasannya sudah cantik, rasanya sudah enak, dan juga bantuan legalitasnya kemarin kan juga dibantu halalnya gratis oleh pemerintah Kota Cilegon. Ada halalnya juga itu. Halalnya juga. Mungkin badan hukum berkaitan dengan kemudahan permodalan mungkin atau permodalan juga. Tapi sekarang kami terus memberikan edukasi kepada UMKM, jangan terpaku pada modal. Karena modal itu bisa dicari. Kalau produk kita bagus, orang juga mau bantu kok. Gitu. Ada yang mau invest ya? Ada yang mau invest Pak. Gitu. Ini kalau bicara jenis UMKM-nya, UMKM yang seperti apa nih yang dibantu oleh PIUKU? Apakah ada semuanya atau ada spesifikasi? Apakah misalkan produk-produk unggulan Kota Cilegon saja atau bagaimana? Siap. Kami memang lebih bermain di IKM, industri kecil menengah. Artinya UKM yang membuat produknya sendiri. Kan ada juga pedagang ya. Pedagang ada nih, kayak misalnya kan itu bukan produsen ya. Bukan produsen. Nah, jadi produsen IKM istilahnya. Jadi UKM itu ada di tengahnya tuh ada lagi garis lagi ada himpunannya lagi namanya IKM. Jadi memang kami hanya membantu UMKM yang membuat produknya sendiri, bukan reseller. Apa tuh produknya tuh? Misalnya seperti ini ya, saya langsung aja ke sana. Saya langsung karena ini adalah kebetulan sahabat saya, Ibu Hani ya, Ibu Hani Heldi Agustian. Memang beliau ini adalah inspirasi banget dari mulai nol kan beliau sampai sekarang menjadi besar. Jadi saya selalu bilang kepada UMKM, ini Bu Hani sendiri kalau mungkin Bapak melihat. Ini Bu Hani Seviatri ya? Iya, Ibu Wali Kota kita. Kalau Bapak mau tahu mungkin cerita berdarahnya nggak disampaikan oleh Ibu di luar, hanya kepada sahabatnya saja itu. Sampai jualan
nol yang beli tuh sampai pernah ada gitu kan. Artinya memang semua lapisan tingkatan tuh pasti ada permasalahan. Dan kami melihat dari mulai yang kecil sampai yang besar, masalah utamanya ada di pemasaran, Pak. Jadi ini batik Krakatoa ya, Wong Cilegon. Kita nyebutnya ke pemirsa Cilegon TV itu Wong Cilegon aja. Wong Cilegon. Karena kita ada jargon bangga jadi Wong Cilegon. Oke. Nggak boleh bilang besti ya? Ya boleh aja sih. Besti Cilegon gitu, nggak boleh ya? Ini batik Krakatoa, ini produk asli kota Cilegon. Ya, dan bisa menjadi sebuah inspirasi juga bagi para pelaku UMKM bahwa memang memulai usaha itu tidak harus langsung besar. Artinya kendala-kendala itu pasti ada di setiap lini tingkatan usaha. Selain batik Krakatoa, apakah ada produk-produk yang mungkin tadi IKM seperti yang kecil, tapi kalau dikirimnya kontaineran kan tetap ratusan juta juga ya. Iya. Saya kemarin tim Cilegon TV meliput emping gitu misalkan itu termasuk juga. Termasuk sekali, permintaannya banyak. Banyak. Hanya saja memang kan harus dilakukan edukasi dulu nih, karena kan ada kriteria-kriteria juga, ada Pak. Standarisasi. Betul. Ya, jadi tantangan kita ini saat ini adalah bagaimana membuat UMKM permintaan banyak, tapi kadang-kadang jumlahnya. Kita tidak bicara yang demand-nya banyak itu yang produk seperti apa, Mbak Laura? Spesifik untuk kota Cilegon nih. Biar IKM-IKM yang ada nih bisa fokus juga gitu. Apa aja nih yang misalkan demand-nya tinggi? Oke. Kalau saya bercontoh, seperti misalnya saya baru minggu kemarin kurasi untuk produk yang akan dipamerkan di Yordania. Ada 10 produk. Nah, apa aja tuh? Gipang yang sudah pasti, Gipang. Kemudian yang saya doyan Gipang tuh. Doyan ya? Saya dengar Bapak selain doyan semuanya Pak, produk UKM Pak. Gipang, saya suka sekali. lagi? Kemudian teri. Iya, teri. Jadi ternyata teri itu disukai di Yordania, Pak. Teri yang dibikin kayak sama sambal itu, sambal teri atau teri dia apa nih? Kemarin yang terpilih itulah teri kering. Oh, teri kering. Karena memang kalau untuk dibawa keluar itu kita ada tingkat kekeringan juga ya. Jadi tidak boleh yang basah-basah karena takutnya nanti menjadi jamur juga saat dikirim. Gipang, teri. Kemudian apalagi kemarin itu? Keripik. Keripik apa nih? Keripik daun singkong. Keripik daun singkong pernah dipilih. Kemudian lagi ada jengkol Wahyu tuh yang doyan tuh. ada kelihatan dari badannya ya memang ya kalau yang suka sesuatu dengan sangat banyak gitu ya. Kemudian apalagi saya lupa ada 10 produk. Ini kacang. Kacang itu kan kacangnya kacang mete atau kacang tanah Pak? Kacang tanah iya. Jadi kenapa ini dipilih? Salah satunya bukan hanya produknya tapi kemasannya Pak. Nah ini juga saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Cilegon ya, karena pembinaannya tidak hanya ke masalah PIRT untuk izin produk, tapi juga ke kemasan. Karena terkadang orang-orang itu memilihnya karena dari kemasan yang cantik dulu, Bang. Ya kan? Artinya, jadi kalau kita bicara masalah kompetitif produk, kita tidak bicara hanya masalah produknya saja. Karena saat dipamerkan, orang kan kemudian memilih mana nih produk yang mau dibeli. Nah, biasanya pandangan pertama tentu pada pandangan kemasannya, packagingnya. Love at first sight ya. Iya, Bapak romantis ternyata Papa Uji ya. Kalau kita milih pasangan yang eye catching dulu. Iya, biar gampang dipamerin kan. Siap, betul. Keren ya Bapak. Baik, itu tadi kan ada bantuan untuk perizinan, bantuan untuk halal, bantuan untuk marketing. Yes. Yang bantuan modal, kan ini termasuk dalam 10 program unggulan pemerintah sekarang. Itu bagaimana sekarang pelaksanaannya? Nah, kebetulan ini memang pada saat ini kan setelah selesai pasca Covid nih Pak. Artinya banyak sekali UMKM mulai bangkit. Nah, saat kemudian banyak yang menjual produk kemudian karena sudah bagus kemasannya, banyak kemudian orang butuh modal. Contoh misalnya salah satu UKM yang kami bina ada Ibu Evi, dia punya produk limbah. Limbah apa? Limbah plastik. Limbah plastik. Yang kemarin oleh Pak Sandiaga Uno dipesan produknya sebanyak 200 piece. Pada saat jadinya apa itu? Jadinya jadi ini bunga. Oh, limbah plastik tapi jadi bunga. Nah, ternyata dapat happy dong, dapat 200 pieces gitu kan. Tapi kendalanya kemudian, Ibu, saya butuh modal gitu kan. Untuk beli limbahnya. Akhirnya kemudian ikutlah program yang di kecamatan untuk pinjaman 5 juta. Nah, itu artinya itu salah satu contoh. Memang sekarang dengan jadi itu berjalan ya? Dan berjalan. Karena memang dan manfaatnya dirasakan. Sangat, Pak. Apalagi kan gini. UMKM. Karena dengan pasca Covid ini kan memang ekonomi pada menurun. Nah, saat akan meningkat tentu mereka butuh sekali modal. Inilah makanya tepat sekali saat pemerintah Kota Cilegon dan Bapak Wali Kota mendorong adanya pinjaman ini. Baik. Nah, ini kan pinjamannya kan kalau untuk yang di UPT ini kan hanya 5 juta ke bawah. Nah, Pak Wali itu juga merangkul KUR.
untuk yang butuh modalnya di atas 5 sampai 200 juta. Itu yang melibatkan perbankan. Perbankan, dan ini perbankan sudah akan turun semua. Dari kalangan perbankan, bank apa saja? Kemarin kan ada BNI misalnya. Ya, kebetulan memang yang kami akrab dengan BRI. Karena BRI. Kalau yang kemarin the gerai UMKM itu bank itu di mana? Bank BRI, Pak. BRI sama BJB. BRI dengan BJB. Jadi sahabat kami ini ikutan yang sekarang Jadi ini alhamdulillah juga ya, kalangan perbankan juga amat sangat mendukung ya. Karena Pak Walinya galak. Pak Walinya memerintahkan gitu ya. Emang beliau galak ya. Jadi Pak Wali ini memerintahkan perbankan untuk membantu dan mempermudah. Dan itu sebuah kewajiban juga ya, kewajiban bersama. Karena kalau ekonomi tumbuh, bank-bank juga kan, perbankan juga yang akan mengambil hasilnya ya. Dan salah satunya yang membuat lebih mudah adalah dalam verifikasinya, Pak. Terkadang kan UMKM kita masih belum bankable, seperti pencatatan keuangan. Nah itu dipermudah dengan adanya cukup pakai coret-coretan tangan aja, nanti dibantu. Teh-Laura kalau ngobrol sama Teh-Laura mah kayaknya harusnya 3 hari 3 malam juga jadi. Iya, langsung berguru saya kepada Bapak kalau gitu, Pak. Tapi saya kan waktunya terbatas. Iya, siap. Saya mau ada dulu tanya nih tentang mau ada kegiatan freepreneur. Oke. Apaan tuh? Siap. Freepreneur. Jadi kan kalau kita bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh penggiat UMKM seperti kami ya, sebagai bagian daripada membantu pemerintah dalam mendorong UMKM, kami bicara tentang sektor hilir. Ya. Nah inilah bagaimana kami mencoba menggairahkan kembali gitu kan ekonomi, terutama para pelaku UMKM dengan adanya freepreneur. Apa sih freepreneur gitu kan? Nah nanti ikutin saja di hari Sabtu. Kalau dari katanya kan free, gratis. Apa? Free itu bebas. Oh, lebih ke bebas. Artinya terkadang orang berpikir menjadi pelaku UMKM itu susah. Susah. Kadang jadi orang terkekang gitu terkekang karena mau maju, takut tadi rugi, Bapak bilang modalnya bagaimana, produknya bagaimana. Nah, lepaskan saja, bebaskan saja. Di Kota Cilegon dibantu gitu ya. Semua. Makanya saya kapan acaranya? Acaranya tanggal 4 Februari 2023 dan alhamdulillah ini juga didukung sekali oleh Pak Wali Kota. Dan makanya kenapa saya bawa ini? Itu siapa saja peserta yang boleh mengikuti kegiatan ini? Umum. Untuk siapapun 200 orang yang ingin menjadi pengusaha pertama. Yang kedua, pengusaha apa saja ya? Apa saja. Ini perumahan bebas. juga boleh? Boleh. Nah, ini sebentar, ini baru bagus lagi. Jadi ini adalah marketplace pertama yang menjual perumahan di marketplace. Itu pertama. Kedua, cashback-nya 100%. Hebat nggak? Gimana tuh? Gimana? Oke, makanya ikutin saja nanti di tanggal 4 Februari. Ikut datang. Di sini ya, di atasnya di Aula Kominfo. Dan siapapun yang datang. Cara pendaftarannya gimana? Nanti tinggal buka Facebook Piuku. Besok boleh kita rilis. Oke. Dulu-duluan berarti? Dulu-duluan, hanya 200 orang. Dan itu nanti siapapun yang datang akan dapat free uang sebesar Rp880.000. Buat apa? Saya aja nggak ikut. Pak Wahyu mau ikut, Pak Wahyu langsung datang, Pak Anas ya, semuanya ikut ya. Karena sebagai ASN kan udah dapat dong dari negara. Adis boleh ikut nggak? Beliau undangan khusus, Pak. Undangan khusus. Karpet merah bersama Wali Kota Cilegon. Baik. Kembali lagi ini nanti akan di Freepreneur ini termasuk produk yang akan ditampilkan atau bagaimana? Ya, jadi kebetulan langsung CEO-nya kemarin datang ke Cilegon. Mereka ingin sekali tahu produk unggulan Cilegon apa. Kami bawa ke beberapa tempat dan pilihlah ini. Dan akan besok Batik Krakatau. Dan tanggal 4 Februari nanti akan di launching sebagai ikon batik nasional. Jadi berarti artinya Kota Cilegon sudah punya ikon ikon yang menasional. Dan ini batik Krakatau ini. Dan bukan saya yang pilih, yang memilih langsung Mr. Chen Kwan. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat batik Krakatau. Begitu mungkin ya, Teh Laura, apa yang bisa untuk menutup perbincangan kita, apa yang bisa disampaikan Teh Laura kepada terutama para UMKM di Kota Cilegon atau mereka yang ingin berminat menjadi pengusaha? Oke, saya boleh buka ini nggak? Boleh. Untuk sebagai closing ya. Silahkan. Oke, sesuai dengan gerakan kami sejak kami ada sejak 2015 Pak, Piuku. Jadi sudah sekitar 6 tahun dan kami hanya menyampaikan untuk tagline kami bahwa UMKM bangkit, yes we can. Closingnya itu saja cukup. Itu aja closingnya. Terima kasih banyak Teh Laura sudah berbagi ilmu di Cilegon TV. Siap. Baik, Wang Cilegon, tadi perbincangan kita bersama Teh Laura, Ketua PQ Banten. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, terutama dalam upaya kita sama-sama mengembangkan UMKM di Kota Cilegon. Saya Maulana Wahid Fauzi undur diri, sampai ketemu lagi di Talkshow Cilegon TV berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak Teh wabarakatuh. Laura. Sukses Sama-sama. dengan acaranya. Siap Bapak, makasih.